Bayangkan jika cinta seorang ibu yang seharusnya melindungi, perlahan berubah menjadi amarah yang begitu besar hingga mengguncang satu kerajaan. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe untuk mendukung kelanjutan cerita-cerita rakyat Nusantara dari Gard Bercerita. Bayangkan jika rasa malu, hinaan, dan kesepian menumpuk bertahun-tahun tanpa pernah diberi ruang untuk sembuh. Nama calon Arang masih dibisikkan hingga hari ini, bukan karena ia legenda biasa, tetapi karena kisahnya meninggalkan jejak ketakutan. Ia bukan sekadar penyihir jahat, melainkan manusia yang hatinya retak oleh dunia yang menolak keberadaannya. Dan malam ini, kita akan menyusuri kisah calon Arang untuk memahami bagaimana kegelapan bisa lahir dari cinta terdalam. Di tanah Jawa kuno, pada masa ketika doa dan kutukan dipercaya memiliki kekuatan yang sama besarnya, hiduplah seorang janda bernama Calon Arang. Ia dikenal sebagai perempuan cerdas, berwibawa, dan menguasai ilmu yang tidak sembarang orang berani pelajari atau bahkan sekadar sebutkan namanya. Calon Arang hidup bersama putri sematawayangnya, Ratna Manggali, yang kecantikannya tumbuh seiring usia namun terkurung oleh reputasi sang ibu. Setiap tatapan orang kepadanya bukanlah kagum, melainkan takut, seolah kecantikan itu membawa bayangan petaka. Sejak saat itu, luka pertama mulai tumbuh pelan-pelan di hati seorang ibu. Hari demi hari berlalu, dan Ratna Manggali mulai menyadari bahwa tidak ada satupun lelaki yang berani mendekat untuk melamar dirinya. Setiap tawa yang terdengar di kejauhan terasa seperti ejekan yang ditujukan padanya dan ibunya. Calon Arang menyaksikan putrinya pulang dengan mata tertunduk, membawa pertanyaan yang tak pernah terucap. Sebagai seorang ibu, rasa sakit itu tidak berhenti di hati, tetapi menjalar menjadi amarah yang terpendam. Ia mulai merasa dunia sedang menghukumnya tanpa alasan yang adil. Masyarakat sekitar memilih menjauh, menutup pintu, dan berdoa agar nama Calon Arang tidak disebut dalam keseharian mereka. Pengucilan itu sunyi, tetapi justru lebih menyakitkan daripada cacian terbuka. Calon Arang semakin sering menyendiri, membuka naskah kuno dan mantra warisan masa lalu. Ilmu hitam bukan lagi sekadar pengetahuan, melainkan tempat berlindung dari dunia yang menolak dirinya. Dan tanpa disadari, batas antara manusia dan kegelapan mulai memudar. Pada suatu malam, di bawah cahaya bulan yang pucat dan sunyi, Calon Arang memutuskan untuk tidak lagi diam. Ia merasa dunia harus merasakan rasa sakit yang selama ini ia dan putrinya tanggung. Ritual dilakukan dengan penuh emosi, doa dibalikan, dan alam seolah ikut menyaksikan. Tak lama setelah itu, penyakit aneh mulai menyerang desa-desa sekitar. Sejak saat itu, ketakutan memiliki satu nama, Calon Arang. Penyakit datang tanpa suara, tubuh melemah perlahan, dan kematian menjadi pemandangan yang terlalu sering. Penduduk percaya ini bukan bencana alam, melainkan kutukan yang disengaja. Doa dipanjatkan, sesajen dipersembahkan, namun wabah tidak kunjung berhenti. Nama Calon Arang semakin ditakuti, bukan lagi dihina, dan kerajaan akhirnya menyadari ancaman ini tidak bisa diabaikan. Raja Airlangga menerima laporan tentang desa yang kosong dan ladang yang ditinggalkan tanpa pemilik. Pasukan dikirim, tetapi keberanian mereka runtuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Tak satu pun solusi biasa mampu menghentikan kegelapan ini. Raja menyadari bahwa musuh ini bukan untuk ditantang dengan pedang. Maka dipanggillah Empu Bharadah, pendeta sakti yang memahami sisi terang dan gelap manusia. Empu Bharadah melihat bahwa kekuatan Calon Arang berasal dari luka, bukan semata kejahatan. Ia memahami bahwa menyerang tanpa memahami akar masalah hanya akan memperparah segalanya. Namun membiarkan kutukan terus berlangsung berarti membiarkan rakyat menderita. Disinilah dilema itu bermula. Pertarungan ini bukan soal siapa yang lebih sakti, tetapi siapa yang lebih bijak. Empu Bharadah menyusun rencana berbahaya dengan memanfaatkan satu hal yang masih murni, cinta. Putranya, Empu Bahula, diminta mendekati Ratna Manggali dengan ketulusan. Untuk pertama kalinya, Ratna Manggali merasakan diterima tanpa takut. Harapan tumbuh di hati Calon Arang, dan harapan itu membuatnya lengah. Pernikahan disetujui, pesta digelar, dan untuk sesaat kegelapan terasa menjauh. Calon Arang percaya dunia akhirnya memberikan keadilan. Namun di balik senyum dan doa, rencana Empu Bharadah berjalan. Kitab ilmu hitam diambil secara diam-diam, dan pengkhianatan itu menjadi awal kehancuran. Saat Calon Arang menyadari kitabnya hilang, amarahnya meledak tanpa sisa. Ia merasa dikhianati sebagai penyihir, ibu, dan manusia. Ritual terakhir dilakukan dengan kebencian yang membutakan. Alam kembali berguncang.
dan konfrontasi tak terelakkan. Jika kamu merasa kisah ini mulai membuatmu berpikir ulang tentang baik dan jahat, mungkin cerita Nusantara memang pantas untuk terus dihidupkan. Empu Bharadah dan calon arang berhadapan di bawah langit yang muram. Mantra dan doa bertabrakan, menggema di malam sunyi. Namun Empu Bharadah tidak menyerang dengan amarah. Ia menyerang dengan kebenaran yang pahit. Dan itulah yang menghancurkan pertahanan calon arang. Calon arang jatuh, bukan karena kalah ilmu. Ia kalah karena hatinya telah terlalu lama dipenuhi luka. Di saat terakhir, kesadaran datang terlambat. Penyesalan muncul saat segalanya telah hilang. Dan kutukan pun berakhir. Wabah berhenti, desa perlahan hidup kembali. Namun trauma tidak menghilang begitu saja. Ratna Manggali hidup dengan kehilangan. Empu Bahula memikul rasa bersalah. Dan sejarah menuliskan calon arang sebagai monster. Namun benarkah ia hanya monster? Atau korban dari penghakiman sosial? Disinilah kisah ini berubah menjadi cermin tentang luka yang diabaikan dan dendam yang tumbuh darinya. Legenda calon arang diwariskan sebagai peringatan lintas generasi. Bukan hanya tentang ilmu hitam, tetapi tentang akibat dari pengucilan dan cinta yang tak pernah dipeluk hingga berubah menjadi kehancuran. Dalam budaya Jawa dan Bali, kisah ini hidup sebagai simbol keseimbangan, bahwa kekuatan tanpa empati adalah kehancuran, bahwa dendam membakar pemiliknya lebih dulu, dan bahwa mendengar lebih penting daripada menghakimi. Jika ingin mencegah tragedi, calon arang bukan sekadar cerita horor. Ia adalah tragedi psikologis yang dibungkus mitologi, tentang ibu, anak, dan masyarakat, tentang batas manusia dan kegelapan, yang sering kita abaikan. Hari ini, calon arang tidak lagi berwujud penyihir. Ia hadir dalam bentuk luka sosial modern, bullying, pengucilan, dan stigma yang menciptakan monster baru. Tanpa kita sadari, kisah calon arang mengajarkan bahwa kejahatan jarang lahir tanpa sebab. Ia tumbuh dari luka yang dibiarkan membusuk. Sebelum menghakimi, mungkin kita perlu mendengar. Sebelum membenci, mungkin kita perlu memahami, agar sejarah kelam ini tidak terulang dengan wajah berbeda. Dan jika kamu percaya cerita-cerita lama masih relevan dengan hidup hari ini, tetaplah bersama channel ini, karena masih banyak kisah yang menunggu untuk diceritakan. Saat calon arang menyadari kitabnya hilang, amarahnya meledak tanpa sisa. Ia merasa dikhianati sebagai penyihir, ibu, dan manusia. Ritual terakhir dilakukan dengan kebencian yang membutakan. Alam kembali berguncang, dan konfrontasi tak terelakkan. Jika kamu merasa kisah ini mulai membuatmu berpikir ulang tentang baik dan jahat, mungkin cerita Nusantara memang pantas untuk terus dihidupkan. Empu Bharadah dan calon arang berhadapan di bawah langit yang muram. Mantra dan doa bertabrakan, menggema di malam sunyi. Namun Empu Bharadah tidak menyerang dengan amarah. Ia menyerang dengan kebenaran yang pahit. Dan itulah yang menghancurkan pertahanan calon arang. Calon arang jatuh, bukan karena kalah ilmu. Ia kalah karena hatinya telah terlalu lama dipenuhi luka. Di saat terakhir, kesadaran datang terlambat. Penyesalan muncul saat segalanya telah hilang. Dan kutukan pun berakhir. Wabah berhenti, desa perlahan hidup kembali. Namun trauma tidak menghilang begitu saja. Ratna Manggali hidup dengan kehilangan. Empu Bahula memikul rasa bersalah. Dan sejarah menuliskan calon arang sebagai monster. Namun benarkah ia hanya monster? Atau korban dari penghakiman sosial? Disinilah kisah ini berubah menjadi cermin tentang luka yang diabaikan dan dendam yang tumbuh darinya. Legenda calon arang diwariskan sebagai peringatan lintas generasi. Bukan hanya tentang ilmu hitam, tetapi tentang akibat dari pengucilan dan cinta yang tak pernah dipeluk hingga berubah menjadi kehancuran. Dalam budaya Jawa dan Bali, kisah ini hidup sebagai simbol keseimbangan, bahwa kekuatan tanpa empati adalah kehancuran, bahwa dendam membakar pemiliknya lebih dulu, dan bahwa mendengar lebih penting daripada menghakimi. Jika ingin mencegah tragedi, calon arang bukan sekadar cerita horor. Ia adalah tragedi psikologis yang dibungkus mitologi, tentang ibu, anak, dan masyarakat, tentang batas manusia dan kegelapan, yang sering kita abaikan. Hari ini, calon arang tidak lagi berwujud penyihir. Ia hadir dalam bentuk luka sosial modern, bullying, pengucilan, dan stigma yang menciptakan monster baru. Tanpa kita sadari, kisah calon arang mengajarkan bahwa kejahatan jarang lahir tanpa sebab. Ia tumbuh dari luka yang dibiarkan membusuk. Sebelum menghakimi, mungkin kita perlu mendengar. Sebelum membenci, mungkin kita perlu memahami, agar sejarah kelam ini tidak terulang dengan wajah berbeda.
Dan jika kamu percaya cerita-cerita lama masih relevan dengan hidup hari ini, tetaplah bersama channel ini, karena masih banyak kisah yang menunggu untuk diceritakan.